Dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam normatif dan historis. Yang pertama tentang syariah atau Islam normatif yaitu adalah mempresentasikan ajaran yang sakral, absolut dan bersifat tetap sebagai aturan hidup. Sedangkan fikih atau Islam historis adalah hasil pemahaman manusia terhadap syariah yang relatif, kontekstual dan berubah sesuai dengan dinamika sejarahnya. Dikotomi Islam normatif bersumber dari teks wahyu atau Al-Quran dan Sunnah, bersifat sakral, tetap dan ideal. Sedangkan Islam historis adalah tafsir dan penerapan ajaran sosial budaya sehingga bersifat dinamis, kontekstual dan relatif. Epistemologis, Islam normatif menempatkan kebenaran pada wilayah idea dan teks wahyu. Islam historis berpijak pada empirisme, kebenaran dipandang lahir dari pengalaman manusia, fenomena sosial dan fakta sejarah. Dialog, Islam normatif atau berdasarkan wahyu dan ajaran baku, sedangkan Islam historis berdasarkan realitas sosial dan dinamika. Sejarah, Islam dipahami sebagai realitas historis yang berilustrasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik, bukan hanya ajaran sakral. Ilmu sejarah berperan penting dalam menjabatkan teks wahyu dengan praktik umat yang kontekstual, sehingga Islam dipandang sebagai agama yang berkembang dan menghasilkan keagamaan ekspresi peradaban. Dan pluralitas dalam Islam mencakup dua aspek utama, yaitu interpretasi dan budaya. Dengan memahami pluralitas, umat Islam didorong untuk lebih terbuka pada perbedaan. Relasi dalam perspektif normatif dan historis, relasi ini berfungsi sebagai jembatan integrasi teks dan konteks di mana Islam normatif menekankan kepatuhan wahyu dan Islam historis. Spiritual, tiga tingkat spiritual dalam ibadah kepada Allah, yaitu khauf, takut, roja, harap, mahabbah atau cinta. Kritik ada 4 kritik dalam konteks awal, ada kritik dalam konteks awal, ada kritik postmodern, relevan pada Islam, implikasi praktis. Dikotomi pendidikan Islam menghadapi masalah dikotomi yang sebelumnya fokus hanya pada ilmu agama Islam normatif, kini harus mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu umum, yaitu ilmu historis. Pendekatan integrasi menyatukan 3 ranah. Epistemologi yaitu hadroh anas, budaya teks, hadroh al-ilm, budaya ilmu empiris, dan hadroh al-falsafah, budaya filsafah etis. Dan transformasi, pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berfokus pada indoktrinasi, rekrutasi, melainkan harus menjadi alat pembebasan. Hal ini mengkritik tradisi akademi Islam yang cenderung reflektif dan tidak menghasilkan gagasan baru. Rahmatan lil alamin, Islam memiliki misi agung sebagai rahmatan lil alamin yang bukan hanya doktrin normatif, melainkan tujuan integratif dari dialektika Islam normatif, nilai ilahiyah dan historis, nilai yang hidup dalam realitas sosial, politik, budaya, dan sejarah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.